Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Wede Dongtian, salam kebajikan. Oke, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Santika Rahmadiani, biasa dipanggil Ibu Santika, dan Ibu khusus mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, oke. Untuk lare-larene Ibu yang Ibu ampu khusus kelas 10 pada pendidikan Pancasila semester 1 pada kurikulum Merdeka. Pada unit 1 di buku paket atau buku pegangan siswa terdapat beberapa unit. Nah, pada bagian unit 1 atau bagian pertama Pancasila itu terdapat 4 unit. Nah, 4 unit. Yang unit pertama adalah menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Yang kedua adalah unit 2 penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa. Dan di unit 3 peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Pada unit 4, proyek gotong royong kewarganegaraan. Nah, pada video ini kita akan fokus pada unit 1 dulu ya, lare-lare. Jadi kita akan fokus kepada menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Nah, oke. Pada buku paket atau buku pegangan siswa ada beberapa bacaan, dan dari bacaan itu akan Ibu ringkas menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah Indonesia dijajah oleh Belanda. Yang kedua adalah Belanda dikalahkan oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, sehingga Jepang yang menguasai Indonesia setelah Belanda. Jadi kan negara Indonesia kan dijajah nih. Nah, yang terakhir itu kita tidak dijajah sama Belanda, tapi kita dijajah sama Jepang. Oke. Yang poin ketiga, Jepang menggunakan sejumlah semboyan seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, Jepang Saudara Tua. Untuk apa? Untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Nah, yang poin keempat adalah Jepang tidak bertahan lama menjajah Indonesia karena pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Jadi kan pada sistemnya begini, Jepang itu mengalahkan Belanda, oke? Dan Belanda itu kan kalah, yang berkuasa adalah Jepang saat itu. Nah, maka dari itu Belanda bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Inggris untuk apa? Untuk mengalahkan Jepang agar Jepang itu kalah. Ya, sampai situ paham? Nah, karena Jepang kan sudah mau posisi-posisi mau kalah nih, Jepang semakin terdesak dan mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Zunbito Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau biasa kita dengar adalah BPUPK, atau waktu kalian SMP itu disebut BPUPKI. Ibu, kenapa hanya BPUPK? Kenapa nggak ada I-nya? Benar kan? Kalian pasti bertanda tanya. Sebenarnya BPUPK dan BPUPKI itu satu badan yang sama. Cuman pada kurikulum Merdeka I-nya itu dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena pada saat itu Indonesia kan belum berdiri, walaupun pada saat itu sudah ada kata Indonesia, tapi waktu itu Indonesia itu belum terbentuk. Itu kenapa disebutnya itu BPUPK. Seperti itu ya lare-lare ya, paham? Nah, BPUPK itu dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. Nah, pada BPUPK sendiri terdapat dua
badan besar. Yang pertama adalah badan perundingan atau badan persidangan. Yang kedua adalah kantor tata usaha atau sekretariat. Nah, pada sebuah badan atau BPUPK sendiri kan sudah dibentuk nih. Nah, di dalam sebuah badan itu pasti memiliki ketua, wakil ketua, jumlah anggota. Nah, di dalam BPUPK juga memiliki sebuah ketua, seorang ketua. Nah, ketua itu diketuai oleh KRT Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketua orang Jepang yaitu Ichi Bangase Yoshio, dan wakil ketua dari Indonesia adalah Raden Panji Soeroso. Jumlah anggota BPUPK itu terdiri dari 62 orang Indonesia atau anggota Indonesia ditambah 7 orang Jepang sebagai pengawas, atau bahasa lainnya adalah mata-mata di dalam badan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah BPUPK itu mengadakan 2 kali sidang. Ingat ya lare-lare, 2 kali sidang. Nah, sidang pertama itu diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Membahas tentang apa sih? Membahas tentang dasar negara. Oke, membahas tentang dasar negara. Nah, sidang yang kedua itu tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Membahas tentang apa? Membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Nah, oke, 2 kali sidang nih ya. Yang pertama membahas tentang dasar negara, yang kedua membahas tentang rancangan undang-undang dasar negara. Nah, selanjutnya adalah terdapat 3 pokok bahasan di dalam sidang BPUPK. Nah, di dalam BPUPK kan sedang melakukan sidang nih. Terdapat 3 pokok bahasan dalam sidang BPUPK berkenaan dengan dasar negara. Yang pertama adalah apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal atau negara perserikatan. Yang kedua adalah masalah hubungan agama dan negara. Lare-lare pasti tahu kalau negara Indonesia itu memiliki 6 agama. Yang pertama adalah Buddha, yang kedua Hindu, yang ketiga Islam, yang keempat Kristen, kelima Katolik, dan yang keenam adalah Konghucu. Kita bineka ya anak-anak, salah satunya adalah bineka di dalam agama. Itu kenapa di dalam sidang BPUPK itu dibahas kira-kira agama yang ada di Indonesia itu mau yang seperti apa sih? Dan poin yang ketiga adalah apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan? Ibu sudah pernah menjelaskan di kelas ya, dan semoga tidak lupa atau pura-pura lupa. Oke? Nah, next selanjutnya adalah tentang rancangan dasar negara. Sebenarnya dalam sidang BPUPK itu banyak tokoh yang mengajukan rancangan dasar negara. Tetapi ada 3 tokoh besar yang mengajukan rancangan tentang dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua adalah Dr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Oke, kita fokus kepada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu mengajukan rancangan dasar negara pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Rancangannya, dasar negaranya dari Muhammad Yamin adalah yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Sampai sini paham ya, soalnya di PowerPoint itu sudah dijelaskan ya, jangan lupa. Oke, next selanjutnya adalah
rancangan dari Profesor Dr. Supomo yang mengajukan rancangan dasar negaranya pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Oke, rancangan negaranya adalah yang pertama persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Oke. Next adalah pendapatnya dari Insinyur Soekarno tentang rancangan dasar negara, dan itu diajukan pada tanggal 1 Juni 1945 yang berbunyi, yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, lare-lare. Nah, pada bagian ini sebenarnya itu kan ada lagi nih, kayak contoh seperti panitia 8 dan panitia 9, itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk sementara kita fokus ke BPUPK. Jadi video ini hanya khusus membahas yang BPUPK. Nah, motivasi dari video Ibu hari ini adalah semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Lare-lare, ketika kalian mempunyai sebuah mimpi, maka kumpulkan keberanian kalian untuk apa? Untuk menggapai mimpi, impian, atau cita-cita kalian. Dan ketika kalian takut, saat itulah kalian pasti akan gagal. Maka dari itu, kumpulkan keberanian kalian untuk menggapai impian kalian. Dan jangan lupa ya, Ibu ngucapin dulu terima kasih sebanyak-banyaknya untuk lare-lare yang sudah mau meluangkan waktunya untuk belajar materi PPKN. Ibu mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga yang menonton video ini diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi keberuntungan, diberikan kebahagiaan, dan diberikan hal yang positif lainnya. Tugas kalian adalah jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai sini paham? Oke, subscribe. Dan kalau ada kesalahan kata-kata atau ada beberapa kata yang menyakiti hati lare-lare nggih, Ibu nyuwun ngapurane nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.